for sure all the people in Indonesia enjoy to watch this race, and Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on. Veda Matama. Mugello selalu menjadi tempat yang kejam bagi para pembalap muda. Yang benar-benar di luar dugaan terjadi di lintasan suci para rider Eropa tersebut. Di tengah dominasi pembalap tuan rumah dan rider-rider Spanyol yang sudah sangat akrab dengan karakter sirkuit Italia, muncul satu nama dari Asia Tenggara yang sukses mengguncang paddock. Ya, Veda Ega Pratama datang ke Mugello bukan untuk sekadar melengkapi daftar peserta. Pembalap muda asal Indonesia itu hadir dengan misi besar. Ia ingin mematahkan dominasi lama dan menunjukkan bahwa pembalap Asia juga mampu menaklukkan salah satu sirkuit paling ganas di dunia. Sebenarnya, apa yang terjadi di Mugello? Bagaimana bisa Veda tampil begitu luar biasa hingga membuat beberapa legenda MotoGP ikut terpukau? Semua bermula dari akhir pekan balap yang awalnya diprediksi akan berjalan normal seperti biasanya. Kabar ini datang langsung dari Autodromo Internazionale del Mugello. Sirkuit dengan karakter super teknis yang terkenal memiliki lintasan lurus sangat panjang dan kombinasi tikungan cepat berbahaya. Selama bertahun-tahun, Mugello identik dengan dominasi pembalap Eropa. Mereka tumbuh besar dengan memahami setiap detail racing line di sana sejak usia muda melalui ajang junior seperti CFV dan Junior GP. Namun, akhir pekan kali ini menghadirkan cerita berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa Veda Ega Pratama, rider muda asal Gunung Kidul, justru tampil seperti gladiator di depan publik Italia. Penampilannya begitu agresif, penuh percaya diri, namun tetap sangat bersih saat bertarung di lintasan. Sorotan memang tertuju kepada Veda, tetapi perhatian publik juga mengarah kepada Hakim Danish yang terlihat terlalu memaksakan diri ketika mencoba menyalip rider Indonesia tersebut. Dari situlah drama besar Mugello mulai tercipta. Sebelum memahami aksi luar biasa Veda, kita harus tahu terlebih dahulu betapa brutalnya karakter Mugello. Sirkuit sepanjang lebih dari 5 km ini bukan hanya soal kecepatan maksimal. Mugello adalah ujian mental, fisik, dan keberanian. Lintasan lurus utama sepanjang 1,1 km membuat motor Moto3 melaju dalam kecepatan sangat tinggi sebelum memasuki tikungan San Donato yang terkenal ekstrem dalam pengereman. Belum lagi kombinasi tikungan cepat seperti Casanova Savelli hingga Arrabbiata 1 dan 2 yang membutuhkan feeling motor sempurna. Sedikit saja kehilangan fokus, pembalap bisa langsung terlempar ke gravel. Bagi Veda, beradaptasi dengan Mugello jelas bukan perkara mudah. Rider-rider Eropa sudah mengenal karakter sirkuit ini sejak lama, sementara Veda harus belajar dalam waktu singkat. Setiap sesi latihan bebas benar-benar dimanfaatkan untuk membaca racing line, mempelajari titik pengereman, hingga memahami ritme motor Honda miliknya. Saat sesi kualifikasi, perjuangan Veda juga tidak mudah. Ia harus bermain cerdas memanfaatkan slipstream di lintasan lurus Mugello. Di kelas Moto3, slipstream bisa menjadi penentu utama dalam mencetak lap time. Salah memilih rombongan saja bisa menghancurkan peluang start di posisi depan. Namun, mentalitas Veda benar-benar berbeda. Ia tidak panik. Ia tetap fokus membaca data telemetri bersama tim mekanik dan perlahan mulai menemukan setup terbaik untuk motornya. Lalu tibalah hari balapan. Sejak lampu start padam, pertarungan langsung berlangsung brutal. Rombongan depan melesat sangat rapat dengan aksi saling salip yang nyaris tanpa jeda. Late braking ekstrem dan dual racing line menjadi suguhan utama di setiap tikungan. Disinilah kualitas mental Veda mulai terlihat. Memulai balapan dari posisi tengah bukan situasi ideal. Risiko terjebak insiden sangat besar. Namun Veda tidak terburu-buru. Ia tampil tenang layaknya rider veteran yang sudah bertahun-tahun membalap di Mugello. Alih-alih memaksakan overtake sejak awal, Veda justru bermain sangat taktis. Ia menjaga ban, membaca pola lawan, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ketika para rival mulai kehilangan grip di pertengahan balapan, Veda mulai menunjukkan taringnya. Satu persatu pembalap di depannya berhasil dilewati dengan manuver bersih dan presisi. Tidak ada gerakan liar. Semua overtake dilakukan dengan perhitungan matang, terutama di sektor tikungan menurun yang sangat teknis. Komentator internasional pun mulai terpukau melihat cara balap Veda. Mereka menyebut gaya balap rider Indonesia itu sangat agresif, namun tetap halus dan presisi. Veda terlihat benar-benar menyatu dengan motor Hondanya. Puncaknya terjadi saat memasuki lintasan lurus terakhir menuju pengereman San Donato.
Veda memanfaatkan slipstream dengan sangat cerdas. Ia bersembunyi di belakang motor lawan untuk mengurangi hambatan angin. Lalu tepat sebelum titik pengereman, ia keluar dari bayangan lawan dan melakukan late braking ekstrem ke sisi dalam tikungan. Sebuah manuver yang sangat berani, sangat bersih, dan benar-benar mematikan. Atmosfer Moto3 mulai memanas bahkan sebelum roda motor kembali menyentuh aspal. Di tengah rumor transfer yang semakin liar beredar di pedok Eropa, satu nama kini terus menjadi pusat perhatian. Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Indonesia itu disebut-sebut sedang dipantau serius oleh beberapa tim elit seperti KTM dan Aspar Team. Ketertarikan mereka bukan tanpa alasan. Penampilan luar biasa Veda dalam beberapa seri terakhir membuat banyak tim mulai sadar bahwa mereka sedang melihat lahirnya talenta besar dari Asia Tenggara. Namun di tengah semua rumor panas tersebut, Veda memilih tetap tenang. Alih-alih menikmati waktu libur 2 minggu setelah GP Catalunya dengan bersantai, Veda justru menghabiskan hari-harinya untuk mempersiapkan diri menghadapi salah satu sirkuit paling brutal di kalender Moto3. Autodromo Internazionale del Mugello, Italia. Dan bagi para rookie, Mugello bukan sekadar lintasan biasa. Sirkuit ini dikenal sebagai trek yang bisa menghancurkan mental pembalap muda hanya dalam beberapa lap. Kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi ekstrem, dan trek lurus utama sepanjang lebih dari 1 km membuat Mugello menjadi ujian fisik sekaligus mental yang sangat kejam. Karena itulah, di bawah pengawasan ketat Honda Team Asia, Veda kini menjalani program latihan yang benar-benar ekstrem. Fokus pertama adalah penggemblengan fisik level monster. Mugello menuntut tubuh pembalap bekerja di batas maksimal sepanjang balapan. Tikungan cepat yang mengalir tanpa henti memaksa otot inti, bahu, hingga lengan bekerja sangat keras untuk menjaga stabilitas motor. Veda pun menghabiskan berjam-jam di pusat kebugaran. Latihan kardio intensitas tinggi, penguatan core muscles, hingga latihan lengan dilakukan setiap hari demi menghadapi ancaman terbesar para rider Moto3 di Mugello, arm pump. Efek arm pump sering membuat lengan pembalap kehilangan tenaga dan mati rasa akibat tekanan berlebihan saat pengereman keras dan perubahan arah motor secara agresif. Banyak pembalap muda kehilangan performa hanya karena fisiknya tidak cukup kuat menghadapi Mugello. Aspek kedua yang sedang dibeda habis-habisan oleh tim adalah data telemetri dan strategi kualifikasi. Evaluasi terbesar dari GP Catalunya kemarin sangat jelas. Posisi start. Start dari posisi ke-20 memang menghasilkan comeback luar biasa bagi Veda. Tetapi tim sadar, mereka tidak bisa terus bergantung pada keajaiban setiap pekan. Di Mugello, start dari belakang bisa menjadi bencana. Karena itu, target utama Honda Team Asia kini sangat jelas. Membawa Veda mengamankan grid depan saat sesi kualifikasi. Jika Honda Team Asia tidak segera memberikan dukungan teknis lebih besar untuk Veda, tim-tim elit Eropa siap bergerak. KTM mulai memantau, Aspar mulai mendekat, dan rumor negosiasi di belakang layar kini semakin sulit dibendung. Karena Moto3 mungkin sedang menyaksikan lahirnya seorang wonderkid baru dari Indonesia. Dan Mugello bisa menjadi panggung berikutnya untuk membuktikan bahwa Veda Ega Pratama bukan sekadar sensasi sementara, melainkan ancaman nyata bagi masa depan balap dunia.